Selamat siang Bu Friska, saya Jovita Wijaja dengan NIM 20206161200034. Di sini saya akan mempresentasikan makalah akhir saya tentang kualitas pekerja dalam perusahaan. Ehm, Pendahuluan, latar belakang masalah. Kualitas pekerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Hal inilah yang menyebabkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain akan bersaing dalam hal meningkatkan kualitas, baik itu kualitas peningkatan sumber daya manusia maupun kualitas produk. Peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama pegawai dan manajer dengan tujuan mencari nilai tambah agar perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan kompetitif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah apakah jaminan sosial berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai. Apakah insentif berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai? Apakah jaminan sosial dan insentif berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah jaminan sosial berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai, untuk mengetahui apakah insentif berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai, dan yang terakhir untuk mengetahui apakah jaminan sosial dan insentif secara simultan berpengaruh terhadap kualitas kerja pegawai. Sistematika penulisan. Makalah ini terdiri atas 4 bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Landasan teori. Definisi kualitas pekerja. Kualitas mengandung banyak definisi dan makna, tergantung pada tujuan dan penggunaannya. Menurut Warela yang dikutip oleh Abdullah, pada sektor jasa, kualitas lebih banyak dikaitkan dengan pelayanan dan didefinisikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan atau klien, serta kemudian memperbaikinya secara berkesinambungan. Konsep kualitas atau mutu dipandang sesuatu yang relatif, yang tidak selalu mengandung arti yang bagus, baik, dan sebagainya. Manfaat kualitas pekerja. Kualitas kerja merujuk pada jumlah kerja yang telah dicapai karyawan perusahaan. Mengapa kuantitas kerap jadi komponen penilaian utama? Karena komponen ini dapat terlihat secara fisik dari segi hasil, seperti berapa banyak jumlah dokumen yang telah dikerjakan, produk yang dirakit, atau barang yang dikirim. Penilaian kuantitas kerja umum dilakukan dengan cara membandingkan target dan hasil yang dicapai karyawan. Saat ini berhasil melampaui standar yang telah ditentukan, bisa dibilang ia berhasil. Namun, jika kuantitas kerja rendah, perusahaan perlu mengevaluasi lebih lanjut apa yang terjadi pada karyawan tersebut. Pentingnya kualitas pekerja dalam perusahaan. Ketika berbicara tentang karya Anda, atasan Anda harus menjadi sekutu terbesar Anda. Mereka harus berada dalam lingkungan keinginan dan rencana Anda untuk pengembangan profesional dan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan kapan saja mereka bisa. Jika Anda merasa bahwa atasan Anda selalu merongrong pencapaian Anda, menawarkan kritik yang sama sekali tidak konstruktif, dan benar-benar tidak memihak dalam pertumbuhan dan kemajuan Anda, ketahuilah bahwa Anda dibenarkan jika Anda menginginkan lebih dari sekedar hal-hal tersebut. Atasan Anda tidak harus menjadi pemandu sorak terbesar Anda, tetapi mereka setidaknya harus dapat melihat berbagai hal dari sudut Anda. Pembahasan, penyeleksi kualitas pekerja yang baik. Kepribadian yang tidak muluk alias original menilai kepribadian seseorang bukanlah hanya hal yang sulit, terutama bagi HRD. Dari cara pelamar melipat tangan saja, HRD sudah langsung tahu sebagian kecil dari kepribadian pelamar tersebut. Saat HRD menanyakan kepribadian dirimu, jawablah sejujur mungkin. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya dengan memberitahukan kekuatan dan kelemahan dirimu. Menjadi pribadi yang original itu menyenangkan loh. Karena kamu tidak perlu berpura-pura di depan banyak orang hanya untuk mendapatkan predikat baik. Dampak kualitas pekerja yang baik bagi perusahaan. Setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab masing-masing. Pekerjaan yang Anda lakukan terhadap bertahan karena suatu alasan, terlepas dari peran khusus Anda, mungkin Anda melayani perusahaan Anda dengan cara yang penting, terlepas dari Anda berada di ruang percakapan online atau di sudut kantor. Itu berarti Anda tidak boleh dibuat merasa tidak berharga. Anda harus berkemas dan pulang setiap malam. Pihak manajemen juga harus mengetahui bahwa kontribusi Anda merupakan sebuah hal yang penting dalam
dan sudah seharusnya untuk dihormati oleh karena orang-orang yang bekerja dengan Anda. Anda tidak boleh mengharapkan kue atas atau es krim yang dan sebuah perayaan untuk menghormati Anda setiap minggu. Namun ada perbedaan besar antara tingkat pengakuan yang berlebihan yang seolah-olah hanya membuat Anda merasa didengar dan dihargai dengan yang benar-benar mendengar dan menghargai Anda atas hal yang Anda buat dalam pekerjaan Anda. Penutup kesimpulan, kepribadian yang tidak muluk atas alias original menilai kepribadian seseorang bukanlah hal yang sulit, terutama HRD. Dari cara pelamar melempar tangan saja, HRD sudah langsung tahu sebagian kecil dari kepribadian pelamar tersebut. Bekerja keras dan tidak mudah menyerah, tantangan selama bekerja itu nyata dan tidak selamanya tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Memiliki tujuan masa depan yang jelas, pelamar juga harus tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa gunanya bekerja, dan mau diapakan kekayaan yang dihasilkan selama bekerja. Saran, seluruh kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan bisnis perusahaan atau organisasi merupakan bentuk kinerja. Peran karyawan sangat penting terhadap sukses atau tidaknya perusahaan. Perusahaan dalam hal ini perlu memantau kinerja setiap karyawannya, apakah mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai harapan. Penilaian kinerja ini sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan akan terus melakukan kerjasama dengan karyawan jika kinerjanya baik, atau sebaliknya memutuskan hubungan kerja jika performa karyawan tidak sesuai harapan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.